Chapter 101. Kekuatan naga juga merupakan jenis kekuatan khusus yang eksklusif untuk naga. Itu juga hampir 5 kali lebih kuat dari energi roh normal. Ye Xiao menjadi sangat bersemangat hingga dia mulai gemetar. Setelah menenangkan diri, Ye Xiao kembali berjalan di hutan asap awan dengan hati-hati. Dia tidak ingin lengah dan menghadapi masalah atau bahaya apapun seperti sebelumnya. Kali ini, jika bukan karena keberuntungannya dan bukan karena kemampuan barunya, cakar naga, dia pasti sudah mati. Ye Xiao berjalan dan melihat ngarai. Di dalam ngarai, ada banyak banteng biadab dan panjangnya sekitar 20 kaki dan tingginya 10 kaki. Mereka memiliki bulu hijau dan tanduk tajam yang sebanding dengan senjata peringkat roh tingkat rendah. Mereka adalah binatang ajaib yang terkenal dengan kekuatan mereka. Di bawah bidang kultivasi yang sama, penggarap alam inti asal biasa sama sekali bukan tandingan banteng biadab. Banteng biadab memiliki temperamen yang sangat kejam. Selama binatang ajaib lainnya menyerbu wilayah mereka, mereka akan bergabung dan menyerang sampai binatang ajaib itu mati. Ketika tidak ada binatang ajaib yang menyerang, mereka kadang-kadang bertarung di antara mereka sendiri karena makanan. Mereka akan mati atau terluka. Saat ini, ada beberapa lusin pasang banteng barbar di bawah. Mereka berkelahi dan saling membunuh. Darah mengalir di seluruh tanah. Makhluk raksasa 2 kali ukuran banteng biadab normal sedang berbaring di tanah di titik tertinggi ngarai, dengan santai memakan rumput. Tiba-tiba ia memiringkan kepalanya dan melihat Ye Xiao yang hanya agak jauh dari kelompok banteng biadab itu. Itu mengeluarkan raungan yang sangat keras. Mengaum. Setelah mendengar raungan banteng biadab itu, semua banteng biadab lainnya di ngarai segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Ye Xiao satu demi satu. Mengaum, mengaum. Saat mereka melihat Ye Xiao, mereka segera menginjak kaki mereka dan mulai mengaum. Karena Ye Xiao masih belum memasuki ngarai, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tanah diterbangkan oleh kuku mereka, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri Peak Origin Core Realm, ketika dihadapkan dengan lusinan banteng biadab yang menyerangnya, dia setidaknya harus menghindarinya untuk sementara waktu. Ye Xiao menghela nafas dan melompat ke depan, tapi aku berbeda. Ketika aku masih berada di tahap ke-9 dari alam kondensasi Qi, aku berhasil membunuh seorang seniman bela diri dari alam Raja Bela Diri. Sekarang aku sudah menjadi seniman bela diri alam inti asal, bagaimana mungkin aku tidak bisa menandingi lusinan banteng barbar ini? Juga tidak ada seorang pun di sini, saat berhadapan dengan banteng barbar ini, aku dapat dengan bebas menggunakan sayap naga dan cakar naga. Ada sekitar 18 banteng biadab di sini. Salah satunya tampak sedikit lebih kuat dari banteng biadab lainnya. Mungkin, itu adalah pemimpin kelompok banteng biadab ini. Banteng biadab lainnya hanya sekuat tahap kedua atau ketiga dari artis bela diri realem inti asal. Ye Xiao Miller melihat banyak banteng biadab ini. Dia berpikir, tahap apa dari Origin Core Realm yang akan dia capai setelah menyerap banteng-banteng biadab ini. Semakin kuat dia, semakin kurang efektif mayat seniman bela diri atau binatang ajaib dari alam yang sama dengannya. Melihat kulit hijau di tubuh banteng barbar, orang bisa tahu bahwa kemampuan pertahanan mereka sangat tinggi. Kemungkinan seniman bela diri Origin Core Realm manapun tidak akan mau berurusan dengan banteng biadab ini. Apalagi seniman bela diri Origin Core Realm, banteng biadab ini bahkan bisa membuat sakit kepala bagi seniman bela diri Martial King Realm biasa. Di ngarai ini, ada ratusan banteng biadab dan mereka semua dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok banteng biadab memiliki pemimpin mereka yang hampir sekuat tahap ke-7 atau ke-8 dari seniman bela diri alam inti asal. Dan ketika menambahkannya dengan banteng biadab lainnya dari grup, kecakapan bertarung mereka hampir dapat menyaingi seniman bela diri Martial King Realm yang baru saja memasuki ranah kultivasi ini. Tepatnya ada sekelompok banteng biadab yang Ye Xiao rencanakan untuk hadapi sekarang. Dikatakan bahwa ada juga Raja Banteng Barbar yang menduduki dan menguasai ngarai ini dan ratusan banteng barbar ini. Itu adalah binatang ajaib kelas 4, setara dengan seniman bela diri di alam Raja Bela Diri. Kesenjangan antara Raja Barbar ini dan banteng barbar lainnya seperti langit dan bumi. Dikatakan bahwa Raja Barbar sendiri bahkan dapat bertarung langsung dengan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam Kaisar Bela Diri. Dan jika bukan karena ini, bagaimana ia bisa mengendalikan ratusan banteng biadab yang pemarah dan menguasai mereka?
Melihat Ye Xiao sedang berjalan ke arah mereka, seekor banteng biadab yang sedang memakan rumput, memandang Ye Xiao seolah memberinya peringatan untuk tidak mendekati mereka. Ye Xiao mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke tubuh banteng barbar ini. Batu itu mengenai bagian tengah kepala banteng biadab itu. Banteng biadab itu menatap Ye Xiao dengan marah. Matanya segera berubah menjadi merah dan asap putih mulai keluar dari hidungnya saat melihat Ye Xiao. Mengaum, itu menggeram keras dan menggulung awan debu saat berlari menuju Ye Xiao. Karena ini adalah daerah ngarai yang terpencil, bahkan jika ada dua banteng biadab yang menemukan sesuatu, mereka biasanya tidak akan memperhatikannya. Tapi Ye Xiao secara terbuka berjalan ke arah mereka, membuat mereka sangat marah sehingga mereka mulai menggosokkan kaki mereka ke tanah sambil mengeluarkan asap putih dari hidung mereka. Adegan ini tampak seolah-olah mereka siap untuk menyerang Ye Xiao kapan saja. Banteng biadab sebelumnya, yang menyerbu ke arah Ye Xiao, mempercepat. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali dan bergegas menuju Ye Xiao. Bagus. Melihat banteng biadab itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, Ye Xiao tidak mengelak saat dia juga mulai berlari ke arah banteng biadab itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menghadapi banteng barbar dengan kekuatannya saat ini tanpa menggunakan kemampuan apapun dari The Heaven Devouring Divine Dragon. Dia ingin melihat apakah dia lebih kuat dari banteng barbar atau tidak. Tinju runtuh gunung. Ye Xiao berteriak keras dan meninju kepala banteng biadab itu. Dia juga menggunakan Beast Fire saat mengeksekusi Mountain Collapsing Fist. Lagi pula tinju runtuh gunung hanyalah keterampilan seni bela diri peringkat biasa tingkat rendah. Itu saja tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan banteng biadab. Ye Xiao ingin memeriksa kekuatannya sendiri tapi dia bukan orang bodoh yang hanya menggunakan keterampilan seni bela diri peringkat rendah biasa melawan binatang ajaib kelas 3. Bang! Kepala banteng biadab dan serangan tinju Ye Xiao, keduanya bertabrakan satu sama lain. Mengaum, banteng biadab itu dipaksa mundur 5 meter dan Ye Xiao juga mundur sekitar 10 langkah. Di belakang Ye Xiao ada pohon tinggi. Sementara Ye Xiao dipaksa mundur, dia menabrak pohon itu. Serangan tinjunya juga memberikan beberapa kerusakan pada banteng biadab itu. Kulit di tengkoraknya dibakar oleh api binatang yang digunakan Ye Xiao. Banteng biadab yang sedikit pusing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Xiao lagi. Itu sekali lagi menggosokkan kaki belakangnya ke tanah dan menyerang Ye Xiao. Ye Xiao mengeluarkan pedang roh. Ye Xiao pindah ke samping dan banteng biadab itu melewatkan serangannya. Tapi Ye Xiao mengambil kesempatan ini dan menebas bagian belakang leher banteng barbar dengan pedang rohnya tanpa menggunakan keterampilan seni bela diri. Dia menebas pedang dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kepala besar segera terbang keluar dan membentur tanah. Tubuh tanpa kepala banteng barbar jatuh ke tanah setelah mengambil beberapa langkah ke depan. Darahnya bercampur lumpur dan bau darah perlahan mulai menyebar. Melahap. Ye Xiao segera menyentuh tubuh banteng barbar tanpa kepala yang mulai melahapnya. Dia segera merasa bahwa energi roh yang dikonsumsi telah terisi kembali. Dia tidak merasa lelah sama sekali setelah bertarung satu putaran dengan banteng biadab. Jadi, aku lebih kuat dari banteng biadab biasa. Biarkan aku memeriksa apakah aku lebih kuat dari pemimpin kelompok banteng biadab ini atau tidak. Ye Xiao mengangguk puas dan mulai membuat rencana dengan pemimpin kelompok banteng biadab ini. Dia sangat puas dengan dirinya sendiri setelah menemukan bahwa dia lebih kuat dari banteng biadab biasa. Chapter 102. Ye Xiao membunuh banteng biadab dan melahapnya. Meskipun itu tidak banyak membantunya dalam meningkatkan kultivasinya, itu membuatnya mencapai tahap pertama tengah dari alam inti asal dari tahap awal. Ketika banteng biadab yang tersisa, yang masih menggosok kaki mereka di tanah dan mengeluarkan asap putih dari hidung mereka melihat Ye Xiao membunuh salah satu rekan mereka, mereka segera mulai berlari ke arah Ye Xiao dengan marah. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua banteng biadab meraung dengan marah dan menyerang Ye Xiao. Ye Xiao tertawa keras melihat mereka datang ke arahnya. Bahkan jejak ketakutan tidak dapat dilihat di mata Ye Xiao bahkan ketika dia melihat lebih dari lusinan banteng biadab menyerbu ke arahnya. Dia merasa sangat bersemangat karena dia akhirnya akan berjuang untuk isi hatinya dan setelah membunuh semua banteng biadab ini, dia dapat dengan mudah melakukan terobosan setidaknya ke tahap kedua atau ketiga dari alam inti asal. Ye Xiao juga menyerbu ke arah kelompok banteng biadab yang datang. Ketika dia hampir 1 meter jauhnya dari banteng biadab, dia melompat dan menebas leher banteng biadab itu.
Hasilnya sama seperti yang sebelumnya, kepala banteng barbar itu terbang di udara setelah terpisah dari tubuhnya dan mendarat di tanah. Ye Xiao tidak berhenti di sini karena masih ada lebih dari puluhan banteng biadab yang menyerangnya. Dia terus menebas ke arah yang kedua dan kemudian yang ketiga. Dia terus memenggal kepala banteng biadab dengan setiap tebasan. Satu demi satu, banteng biadab mati di tangannya. Tubuh mereka menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Mengaum. Tiba-tiba terdengar raungan binatang buas. Segera setelah itu, banteng barbar yang tersisa berhenti menyerang Ye Xiao, malah mereka mundur. Ketika banteng biadab menyerbu ke arah Ye Xiao dengan marah untuk membunuhnya, ada lebih dari selusin banteng biadab, tetapi sekarang hanya ada 5 banteng biadab yang tersisa. Semua kepala banteng biadab lainnya dipotong oleh Ye Xiao. Ye Xiao juga terkejut melihat 5 banteng biadab mundur. Dia melihat ke belakang banteng biadab itu dan melihat ada satu banteng biadab berdiri di belakang 5. Itu sedikit lebih besar dan lebih tinggi serta lebih gemuk dari banteng biadab lainnya. Oh, jadi pemimpinnya ada di sini. Haha, biar aku lihat apa yang kamu punya. Ye Xiao tertawa keras. Melihat pemimpinnya, Ye Xiao tidak menyerang ke-5 banteng biadab itu dan membiarkan mereka mundur. Ketika 5 banteng barbar mundur, pemimpin mulai berjalan menuju Ye Xiao dengan langkah lambat. Ye Xiao juga mengangkat pedangnya dan mengelusnya dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ketika pemimpin itu hanya berjarak 6 meter dari Ye Xiao, tiba-tiba kecepatannya meningkat dan menyerbu ke arah Ye Xiao tanpa peringatan apapun. Ye Xiao sekali lagi terkejut melihat bahwa binatang ajaib kelas 3 bisa menjadi tak tahu malu ini. Sayap naga ilahi. Tiba-tiba, sepasang sayap yang sangat indah tumbuh dari punggung Ye Xiao. Dia buru-buru terbang di langit. Banteng biadab itu meleset dari sasarannya dan gagal melukai Ye Xiao. Bisakah kamu sedikit kurang tahu malu? Ye Xiao berteriak pada pemimpin banteng barbar. Dia juga heran melihat banteng biadab ini sudah memiliki kecerdasan. Mengaum, melenguh. Melihat Ye Xiao terbang di udara, pemimpin banteng biadab meraung ke arahnya dengan marah tetapi tiba-tiba seolah merasakan tekanan monster yang menakutkan dari sayap Ye Xiao. Ia mengeluarkan suara ketakutan dan berlutut dengan 4 lututnya. Itu gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Ye Xiao terkejut setelah melihat ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa pemimpin banteng biadab kadang-kadang mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan melirik sayap di belakang punggungnya, Ye Xiao segera mengerti bahwa pemimpin banteng biadab ini tidak takut padanya tetapi takut pada sayapnya karena rasanya, aura naga keluar dari Wings of the Divine Dragon. Ye Xiao terbang ke arahnya dan mendarat di tanah dan dengan rasa ingin tahu mulai melihat pemimpin banteng biadab itu. Pemimpin banteng barbar juga mulai gemetar tak henti-hentinya. Mengapa itu suci dari sayap naga? Ketika saya bertarung dengan kelompok aplikasi Ironback kelas 2 itu, waktu itu, saya juga menggunakan sayap naga tetapi mereka tidak takut. Lalu mengapa banteng biadab ini sangat ketakutan? Ye Xiao merasa bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah karena telah membangkitkan kecerdasannya? Ye Xiao segera memikirkan sebuah jawaban dan sedikit yakin dengan jawabannya. Dia merasa banteng biadab ini takut pada sayap naga karena dia telah membangkitkan kecerdasannya dan dapat merasakan aura naga keluar dari sayapnya. Desir, mengusir. Ye Xiao tidak membuang waktu setelah meyakinkan dirinya sendiri dengan jawabannya dan menebas leher pemimpin banteng barbar. Itu sudah sangat ketakutan dan gemetar karena ketakutan. Itu bahkan tidak melawan ketika Ye Xiao menebas dan kepalanya segera dipotong dari tubuhnya. Mengaum, mengaum. Melihat pemimpin mereka terbunuh, kelima banteng biadab itu kembali menjadi sangat marah. Mereka meraung dan menyerbu ke arah Ye Xiao. Kelima ini hanyalah banteng biadab biasa dan mereka belum membangkitkan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kepala pemimpin mereka telah dipotong dari tubuhnya, mereka tetap menyerbu ke arahnya dengan marah, berniat untuk membunuhnya dan membalas dendam atas kematian rekan mereka serta pemimpin mereka. Desir, desir, desir. Ye Xiao juga tidak membiarkan mereka pergi dan segera menebas leher kelima banteng biadab ini, memisahkan kepala mereka dari tubuh mereka. Melahap. Segera setelah membunuh semua banteng biadab termasuk pemimpin kelompok ini, dia mulai melahap mereka. Niatnya datang ke sini sudah untuk melahap dan meningkatkan kultivasinya sebanyak yang dia bisa dalam 4 bulan mendatang. Ye Xiao pertama melahap pemimpin dan kultivasinya juga mencapai puncak tahap pertama alam inti asal,
hanya setengah langkah dari menerobos ke tahap berikutnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat dia hendak melahap mayat banteng biadab lainnya, dia mendengar raungan puluhan banteng biadab dan merasa bahwa mereka sedang menuju ke arahnya. Dia tidak ingin lagi bertarung dengan kelompok banteng barbar lain sehingga dia segera menyimpan semua mayat banteng barbar di The Heavenly Pearl, hanya menyisakan mayat pemimpin banteng barbar yang telah mengering. Ia pun segera menghilang dari tempatnya dan memasuki The World of Heavenly Pearl. Dia sekali lagi muncul di padang rumput yang indah. Dia melihat lebih dari selusin mayat banteng biadab. Saat dia ingin mulai melahap salah satu mayat banteng biadab lagi, dia mendengar suara yang familiar datang dari arah hutan. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat lampu kuning berkedip pada jarak tertentu dan kemudian sosok kecil segera muncul di depan Ye Xiao. Kuning kecil. Ye Xiao terkejut melihatnya di sini. Little Yellow menatapnya dengan ketidakpuasan. Ye Xiao tahu bahwa anak kecil ini masih tidak puas dengan namanya. Ia tidak suka disebut Little Yellow. Little Yellow mengabaikannya, menoleh sedikit dan terus menatap mayat puluhan banteng biadab. Pelahap kecil ini, Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan sambil tersenyum pahit. Sebelumnya, setiap kali dia masuk, Little Yellow tidak keluar untuk melihatnya tetapi saat dia menyimpan mayat banteng biadab, dia segera datang ke sini. Ye Xiao merasa nilainya di mata Little Yellow adalah 0. Siapa yang tahu bagaimana mengetahui bahwa Ye Xiao menyimpan begitu banyak makanan di sini? Sementara Ye Xiao melihat mayat binatang ajaib sebagai sumber kultivasinya, di mata Little Yellow, binatang ajaib ini adalah makanannya. Kuning kecil, apakah kamu ingin memakannya? Ye Xiao bertanya dengan senyum yang bukan senyuman. Mata Little Yellow langsung berbinar setelah mendengar Ye Xiao. Itu menatap Ye Xiao dan mengeluarkan suara penuh kasih sayang. Di mana ketidakpuasanmu sekarang, pelahap kecil? Ye Xiao mendengus tapi tetap saja, dia melemparkan mayat banteng biadab itu ke arahnya. Pada saat berteman dengan Little Yellow, dia sudah berjanji bahwa jika dia mengikutinya maka di masa depan dia akan memberinya makanan sebanyak yang ingin dimakan Little Yellow. Jadi tentu saja, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya sekarang. Chapter 103. Kedua tangan kecil Little Yellow berubah menjadi tanaman merambat hijau panjang dan mengulurkan dan membungkus mayat banteng biadab itu. Kemudian dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, mayat banteng biadab itu mulai mengering. Aku hampir lupa kalau si kecil ini juga bisa melahap. Ye Xiao tertegun sesaat setelah melihat ini dan kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah melihatnya. Kuning kecil melahap mayat binatang ajaib sebelumnya. Keberadaan Little Yellow sendiri agak misterius. Ia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan kemampuannya juga berada pada level yang berbeda. Melahap. Ye Xiao juga duduk di dekat mayat banteng biadab dan mulai melahapnya. Setelah sekian lama ketika Ye Xiao selesai melahap mayat banteng biadab itu, dia membuka matanya. Dia tidak berhasil menerobos ke tahap kedua dari alam inti asal. Melihat dia membuka matanya, Little Yellow kembali menunjuk dan mayat banteng biadab lainnya dengan tatapan penuh harap. Ye Xiao menghela nafas dan berkata, kamu tidak perlu bertanya padaku. Jika kamu menginginkannya maka ambillah. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Little Yellow berteriak kegirangan dan segera berjalan ke mayat banteng biadab dan mulai melahapnya. Ye Xiao juga mulai melahap mayat banteng biadab berikutnya. Kaca. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba, suara sesuatu yang pecah keluar dari dalam tubuh Ye Xiao. Tahap kedua dari alam inti asal. Ye Xiao akhirnya menerobos dan maju ke tahap kedua dari alam inti asal. Energi roh di dalam tubuhnya menjadi semakin melimpah. Dia bisa merasakan perubahan yang dialami inti rohnya di dalam dantiannya, tetapi dia kecewa melihat inti berbentuk naga tetap tidak berubah. Namun terlepas dari ini, dia tidak terlalu keberatan dan berpikir bahwa jika dia terus meningkatkan dirinya, suatu hari akan ada beberapa perubahan pada inti berbentuk naga dan energi putih di dalam inti ini akan menjadi lebih kuat. Ye Xiao berpikir bahwa dia akan terus melahap dan meningkatkan dirinya lebih banyak lagi. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia terkejut setelah melihat pemandangan di depannya. Semua mayat banteng biadab yang tersisa berubah menjadi mayat kering dan Little Yellow tidak terlihat.
Kuning kecil. Ye Xiao berteriak keras. Dia berpikir bahwa dia akan dapat meningkatkan kultivasinya dengan mayat lebih dari selusin banteng biadab, tetapi dia membuat kesalahan dan membiarkan Little Yellow melahap sebanyak mungkin dan hasilnya adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pikirkan. Saat ini, Little Yellow sedang duduk di dekat akar pohon di dalam hutan. Seolah merasakan sesuatu, ia melihat ke arah padang rumput tempat Ye Xiao berada dan mulut kecilnya tiba-tiba sedikit melengkung seolah sedang tersenyum. Jika Ye Xiao ada di sini dan melihat Little Yellow tersenyum, dia akan terkejut lagi. Kecerdasan Little Yellow adalah sesuatu yang jauh melampaui semua binatang ajaib. Ye Xiao sekali lagi keluar. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan, melahap dua mayat banteng biadab, tetapi jejak pertarungan telah lama hilang dari ngarai secara misterius. Ada kelompok banteng biadab lain di sini sekarang, berkelahi di antara mereka sendiri untuk mendapatkan makanan. Mata Ye Xiao sekali lagi menyala melihat mereka. Kelompok banteng biadab ini memiliki hampir 30 ekor banteng biadab. Ye Xiao sekali lagi mengeluarkan pedang roh dari cincin spasial. Dia tidak ingin membuang banyak waktu melawan banteng biadab ini. Gedebuk. Dia diam-diam mendekati banteng biadab dan dengan tebasan pedangnya, dia memotong kepala banteng biadab itu dan dengan gedebuk, keras tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ketika banteng biadab lainnya mendengar suara itu, mereka berbalik hanya untuk melihat Ye Xiao yang berdiri di samping mayat banteng biadab tanpa kepala. Darah banteng biadab itu juga masih menetes dari pedangnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Semua banteng biadab segera menjadi marah dan mulai mengaum pada Ye Xiao dengan marah. Mereka menggosok kaki mereka di tanah dan asap putih keluar dari bos mereka saat mereka dengan marah menyerang Ye Xiao seperti kelompok banteng biadab sebelumnya. Ye Xiao juga bergegas menuju banteng biadab itu dan menerima serangan masuk dari banteng biadab itu secara langsung. Dia tidak takut dengan binatang magis kelas 3 ini. Sama seperti apa yang telah dia lakukan dengan kelompok banteng biadab sebelumnya, Ye Xiao mulai membantai kelompok banteng biadab ini. Tidak lama kemudian, semua banteng biadab kelas 3 biasa mati di tangan Ye Xiao. Hanya ada satu banteng biadab yang tersisa di depannya. Itu adalah pemimpin kelompok banteng biadab ini. Ye Xiao merasakan aura yang tidak lebih lemah dari seniman bela diri Peak Origin Core Realm. Haha, ayo, biar aku lihat apa yang kamu punya. Ye Xiao tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju pemimpin banteng biadab sambil siap menebas dengan pedangnya kapan saja. Banteng biadab itu juga menyerang Ye Xiao. Ye Xiao menebas leher banteng biadab ini tetapi tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berhasil menghindari serangan fatal Ye Xiao. Ye Xiao merindukan targetnya karena pemimpin ini adalah binatang ajaib yang licik. Itu pertama kali menyerang Ye Xiao dengan kecepatan penuh dan ketika Ye Xiao menebasnya, tiba-tiba berhenti, menghindari serangan Ye Xiao. Ye Xiao juga menjadi serius saat ini. Dia juga mengerti bahwa jika dia ingin berurusan dengan banteng biadab ini, dia harus menjadi serius dan bertarung habis-habisan dengannya. Bang! Ketika Ye Xiao melewatkan serangannya, pemimpin banteng barbar segera menerkamnya, dan dua tanduk panjang dan kokoh bertabrakan dengan dada Ye Xiao. Ye Xiao batuk seteguk darah dan dikirim terbang. Mengaum. Dia merangkak naik dengan dukungan pedangnya. Saat dia berdiri, dia melihat pemimpin banteng barbar muncul di depannya. Setidaknya beri aku waktu. Ye Xiao mengutuk pemimpin banteng barbar. Dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan yang datang dari pemimpin banteng barbar. Bang! Sendawa. Ye Xiao sekali lagi dikirim terbang oleh pemimpin banteng biadab dan dia sekali lagi batuk seteguk darah. Mengaum. Tanpa memberi Ye Xiao kesempatan untuk berdiri, pemimpin banteng biadab sekali lagi meraung dan berlari ke arahnya dan ingin menghancurkan Ye Xiao di bawah kakinya. Human? Tidak, itu binatang buas. Ya, Beast. Ye Xiao mengutuk dan berguling ke samping. Hanya dengan melakukan ini, dia berhasil menghindari dihancurkan menjadi pati daging di bawah kaki pemimpin banteng barbar. Ledakan. Meskipun ia berhasil menghindari hancur langsung di bawah kaki pemimpin banteng biadab itu tetapi tetap saja ketika kakinya menempel ke tanah, tanah di tempat itu pecah dan banyak potongan kecil tanah beterbangan ke segala arah. Ye Xiao tidak dapat menghindarinya. Dia menderita beberapa luka ringan dari ini dan termasuk luka yang dia dapatkan dari dua serangan sebelumnya dari pemimpin banteng barbar, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan.
Cakar naga. Ye Xiao segera mengubah kedua tangannya menjadi cakar naga. Pemimpin banteng barbar merasakan aura menakutkan keluar dari tangan Ye Xiao yang sekarang menjadi sepasang cakar naga. Ye Xiao masih terbaring di tanah, sangat dekat dengan pemimpin banteng barbar. Dia langsung memukulkan cakarnya ke pemimpin perut gemuk banteng barbar. Pemimpin banteng biadab ingin menghindari serangan Ye Xiao ini tetapi gagal mengelak karena Ye Xiao terlalu dekat. Bang! Mengaum. Darah mulai mengalir keluar seperti air dari perut banteng biadab ini karena perutnya sekarang memiliki tambahan 5 luka besar. Ye Xiao juga menyerang segera setelah mengubah tangannya menjadi cakar naga tanpa menggunakan keterampilan seni bela diri. Jika dia membuang-buang waktu dalam menggunakan keterampilan seni bela diri untuk menyerangnya, pemimpin banteng barbar akan berhasil menghindari serangannya. Namun ia tidak melakukannya dan langsung menyerang perutnya dengan kekuatan penuh. Hanya karena ini, dia bisa memberikan pukulan fatal pada banteng biadab yang licik ini. Seni jari suci. Tanpa memberikan kesempatan lagi untuk itu, Ye Xiao menyerang pemimpin banteng barbar dengan keterampilan seni bela dirinya. Chapter 104. Ye Xiao tidak ingin memberikan kesempatan kepada pemimpin banteng barbar sehingga dia langsung menyerangnya dengan satu-satunya keterampilan seni bela diri peringkat mendalam bermutu tinggi. Seni jari suci. Jari naga Ye Xiao langsung menembus bagian bawah perut dan keluar dari belakang banteng biadab itu. Ye Xiao sendiri kaget melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia menyerang pemimpin banteng barbar dengan putus asa dengan cakar naganya, itu akan memberikan efek seperti ini. Mengaum. Pemimpin banteng biadab meraung keras kesakitan dan kemudian jatuh ke tanah tak bernyawa. Tangan Ye Xiao juga kembali ke tampilan aslinya segera setelah itu. Dia sekali lagi menghabiskan semua energi rohnya tetapi dia terkejut melihat bahwa dia masih bisa bertarung satu ronde. Ah, saya hampir lupa bahwa saya memiliki dual core dan saya tidak mengonsumsi energi apapun dari inti berbentuk naga. Ye Xiao bergumam, tetapi meskipun demikian, dia masih merasa lelah, jadi dia duduk di tanah. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, Ye Xiao sekali lagi menyimpan semua mayat banteng barbar di dalam mutiara surgawi kecuali mayat pemimpin banteng barbar. Dia takut jika dia menyimpannya di dalam mutiara surgawi, kuning kecil akan bertarung dengannya untuk itu. Melahap. Ye Xiao sekali lagi mulai melahap, sejumlah besar energi roh dituangkan ke dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu memperbaikinya karena kemampuannya untuk melahap. Dengan kemampuan Heaven Devouring Divine Dragon ini, dia bisa melahap apa saja termasuk langit dan bumi. Tetapi untuk melakukan ini, dia perlu memiliki kekuatan semacam itu. Saat ini, dia hanya bisa melahap energi roh dari mayat dan sesuatu yang tidak memiliki banyak nilai. Tapi suatu hari, ketika dia benar-benar mengolah lapisan pertama dari teknik sirkulasi universal 9 naga, kemampuan melahapnya akan berkembang dan dia bisa melahap banyak hal selain hanya energi roh. Iya. Dia masih harus menunggu sampai dia selesai mengolah lapisan pertama dari teknik sirkulasi universal 9 naga. Ye Xiao melahap mayat pemimpin banteng barbar. Kultivasinya juga meningkat perlahan. Ketika dia benar-benar melahap mayat pemimpin banteng barbar, kultivasinya menjadi stabil di tahap kedua tengah dari alam inti asal. Ye Xiao membuka matanya dan memasuki mutiara surgawi. Dia sekali lagi muncul di padang rumput yang indah. Tapi ketika Ye Xiao muncul di sini, dia tidak memiliki mood untuk menghargai keindahan Grassland. Dia hanya ingin melahap mayat banteng barbar dan meningkatkan kultivasinya. Tetapi ketika dia muncul di sini, dia melihat bahwa semua mayat banteng biadab sekarang telah berubah menjadi mayat kering. Kuning kecil. Ye Xiao segera mengerti, siapa yang telah melakukan ini. Dia menggertakkan giginya saat dia mengeluarkan dua kata dari mulutnya. Anda hanya makan dan tidak melakukan apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu telah melahap begitu banyak mayat banteng barbar tapi, ada apa dengan perutmu? Apakah ada semacam ruang khusus di dalam perut Anda? Tidak apa-apa jika Anda makan begitu banyak tetapi mengapa tidak ada perbedaan yang terlihat? Mengapa Anda masih belum berevolusi? Ye Xiao merasa kesal saat dia mulai memikirkan banyak hal tentang Little Yellow. Cici. Dia masih memikirkan Little Yellow dan mengutuknya di dalam hatinya ketika tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat familiar. Kuning kecil. Ye Xiao berbalik dan melihat Little Yellow. Itu berjalan santai ke arahnya. Ye Xiao ingin mengutuknya tapi tiba-tiba matanya menjadi sedikit lebih besar saat dia menatap Little Yellow. Little Yellow telah tumbuh tinggi.
Dulu hanya sebesar telapak tangan orang dewasa, kini telah tumbuh hingga berukuran sekitar setengah meter. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Little Yellow, dia masih merupakan makhluk yang agak pemalu. Tapi sejak saat itu, dia berteman dengannya, Little Yellow menjadi sangat berani. Sekarang bahkan berani memakan semua makanan yang dilihatnya muncul di padang rumput. Itu bahkan tidak meninggalkan satupun mayat banteng biadab untuk Ye Xiao. Hal-hal lain juga berbeda dari sebelumnya di Little Yellow selain tingginya. Sisik-sisik emas redup yang aneh mulai tumbuh di permukaan punggung telapak tangan, pinggang, paha, dan bahunya. Kuning kecil, kamu telah berevolusi. Hahaha, akhirnya setelah makan begitu banyak, kamu telah berevolusi. Ye Xiao tertawa terbahak-bahak dan buru-buru muncul di depan Little Yellow. Aura ini? Jadi kamu sekarang adalah binatang ajaib kelas 1 tapi mengapa auramu membuatku merasa seperti kamu bisa membunuh binatang ajaib tingkat 3 sendirian? Ye Xiao merasakan aura milik binatang ajaib kelas 1 tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada aura pemimpin banteng barbar yang dia lawan beberapa waktu lalu. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia melihat bahwa Little Yellow sedang menatapnya dengan mata berapi-api. Hei, Little Yellow, apa yang terjadi? Kenapa menatapku seperti ini? Ye Xiao menutup sedikit dan akhirnya berkata pada Yellow kecil. Little Yellow bahkan tidak mengeluarkan suara, cici. Itu langsung mengubah tangannya menjadi sepasang tanaman merambat dan itu dibebankan ke arah Ye Xiao. Ye Xiao mengelak ke samping tapi sulur Little Yellow juga berputar di udara dan langsung menusuk ke kedua tangannya. Kuning kecil, apa yang kamu lakukan? Ye Xiao berteriak kesakitan. Apa yang kamu tangisi seperti bayi kecil? Yakinlah, aku tidak akan memakanmu. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun di benaknya. Ye Xiao kaget pada awalnya tapi sekali lagi dia tiba-tiba teringat bahwa Little Yellow mencoba berbicara dengannya seperti ini sebelumnya tetapi pada saat itu, dia berbicara dengan susah payah dan suaranya tidak jelas. Tapi sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya itu dapat berbicara dengannya dengan menusuk pohon anggur di tangannya, bahkan membuat ejekan padanya. Kamu sekarang dapat berbicara dengan jelas dengan melakukan ini. Ye Xiao tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini. Dia masih syok. Jadi kenapa? Sekarang jangan menangis seperti bayi kecil. Little Yellow kembali mengejeknya. Ye Xiao juga pulih dari keterkejutannya dan menggertakkan giginya. Kuning kecil, lihat aku. Ye Xiao masih di tengah pidatonya ketika si kuning kecil memotongnya. Hal pertama adalah, berhentilah memanggilku kuning kecil. Iya, warna kulitku kuning tapi itu hanya untuk sekarang, oke. Little Yellow berkata dengan marah. Lalu aku harus memanggilmu apa? Little Yellow adalah nama yang cocok untukmu. Kata Ye Xiao. Apa yang kamu tahu? Panggil aku Ratu. Little Yellow mendengus dengan suara kekanak-kanakan. Itu terlihat sangat lucu di mata Ye Xiao. Ratu. Ye Xiao mengulangi kata ini dan mulai tertawa. Hahaha, dan ratu macam apa kamu? Ye Xiao tertawa sebentar dan berkata. Little Yellow menatapnya dengan marah dan berkata, aku masih sangat kecil. Tunggu aku untuk berevolusi lagi. Suatu hari aku bisa memerintah seluruh hutan. Dengarkan baik-baik, aku adalah ratu tumbuhan dan makhluk hidup tipe tumbuhan. Dalam kata-kata kalian manusia, kalian bisa menganggapku sebagai ratu hutan. Tipe makhluk hidup ratu tumbuhan dan tumbuhan. Ye Xiao bergumam dan berkata dengan kaget. Kamu bilang kamu bisa memerintah seluruh hutan suatu hari nanti jika kamu berevolusi dengan baik. Ye Xiao tidak meragukan kata-kata Little Yellow. Hari pertama, Little Yellow datang ke sini, di dunia mutiara surgawi, bahkan mengubah sifat bunga yang bermekaran di padang rumput. Bagaimana bisa makhluk biasa melakukan hal semacam ini? Dia sekarang adalah pemilik The Heavenly Pearl. Meskipun dia tidak dapat mengendalikannya tetapi mutiara surgawi ini adalah miliknya dan semua yang ada di dalam mutiara surgawi adalah miliknya. Tapi tetap saja, setelah Little Yellow mengubah sifat bunganya, ia malah menyerangnya dengan duri. Ini semua membuktikan bahwa apa yang dikatakan Little Yellow adalah kebenaran. Apalagi satu hutan, jika aku terus berevolusi, aku bahkan bisa mengendalikan semua tanaman di dunia ini. Little Yellow kembali mendengus dan membalasnya dengan kepala terangkat tinggi karena bangga. Kontrol semua tumbuhan di dunia ini.
Ye Xiao sekali lagi terkejut, tapi kali ini keterkejutannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Hanya memikirkan tentang situasi ketika satu makhluk mengendalikan semua tumbuhan di dunia ini, dia merasa merinding. Chapter 105. Ye Xiao sangat terkejut saat mengetahui bahwa suatu hari, Little Yellow dapat mengendalikan tumbuhan di seluruh dunia jika dia terus berevolusi. Hanya memikirkan tentang situasi ketika satu makhluk mengendalikan semua tanaman di dunia membuatnya merinding. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Hanya memikirkan betapa hebatnya pemandangan itu ketika semua tanaman di dunia ini, tidak peduli jenisnya, tidak peduli apakah itu satu tanaman atau seluruh hutan, akan berada di bawah kendali Little Yellow. Dia bahkan tidak bisa membayangkan adegan itu. Dia langsung bersemangat saat memikirkannya. Dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari ini karena dia adalah satu-satunya teman Little Yellow. Ketika Little Yellow akan berevolusi ke titik di mana dia dapat mengendalikan semua tanaman di dunia ini, pada saat itu, jika dia membutuhkan ramuan obat langka, dia akan memberitahu Little Yellow dan Little Yellow dapat dengan mudah mendapatkan ramuan obat itu untuknya. Kuning kecil, apa yang bisa saya lakukan untuk membiarkan Anda berevolusi ke titik di mana Anda dapat mengendalikan semua tumbuhan di dunia ini? Ye Xiao bertanya dengan penuh semangat. Panggil aku Ratu. Little Yellow mendengus padanya. Ya, Ratuku. Katakan apa yang bisa aku lakukan agar kamu bisa berevolusi sampai kamu bisa mengendalikan semua tumbuhan di dunia ini. Ye Xiao tidak terlalu memikirkannya. Dia baru saja memanggilnya Ratu dan segera setelah itu dia mengulangi pertanyaannya. Apa menurutmu sangat mudah bagiku untuk berevolusi? Little Yellow mendengus lagi dan terus berkata, jangan lupa, betapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk membiarkanku berevolusi menjadi binatang ajaib kelas 1. Ketika Ye Xiao mendengar ini, wajahnya langsung menegang. Ketika dia berpikir tentang berapa banyak Magical Beast kelas 2 dan kelas 3 yang dimakan oleh Little Yellow dan akhirnya dia berevolusi dan menjadi Magical Beast kelas 1, hatinya mulai sakit. Dan ketika dia kembali berpikir tentang berapa banyak binatang ajaib yang dia biarkan Little Yellow melahapnya sehingga dia dapat berevolusi hingga mengendalikan semua tumbuhan di dunia ini, pada saat itu, dia bahkan tidak tersenyum. Saat ini, dia merasa tidak ingin lagi membahas masalah Little Yellow yang berevolusi. Kuning kecil, bagaimana kalau kamu juga ikut denganku ke dunia luar agar kita berdua bisa berburu bersama? Dengan cara ini, kekuatan kita juga akan meningkat pesat. Ye Xiao berpikir sejenak dan akhirnya berkata, panggil aku Ratu. Dan tidak, aku tidak akan keluar. Aku suka berada di sini. Aku suka hutanmu itu. Pergilah dan dapatkan ratu ini banyak mayat binatang ajaib sehingga aku bisa melahapnya dan berevolusi. Little Yellow berkata dengan nada yang seolah-olah dia sedang memerintahkan Ye Xiao untuk mengantarkan makanan kepadanya. Kuning kecil, jika kamu tidak ingin ikut denganku untuk berburu maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkan mayat binatang ajaib dariku. Ye Xiao juga mendengus dan tidak menyerah. Dia bertekad untuk membiarkan Little Yellow berburu bersamanya. Meskipun saat ini, Little Yellow hanyalah binatang ajaib kelas 1, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan dia atau mungkin dia bahkan lebih kuat dari dia. Ada hal lain dan itu adalah hutan manapun seperti rumah bagi Little Yellow. Dengan bantuan Little Yellow dia pasti bisa memburu binatang ajaib yang lebih kuat dan dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Panggil aku Ratu. Jika tidak maka aku tidak akan keluar apapun yang kamu lakukan. Little Yellow berbicara dengan marah saat Ye Xiao berulang kali memanggilnya, Little Yellow. Oke, bagaimana? Mulai sekarang, kamu ikut denganku untuk berburu binatang ajaib dan aku akan memanggilmu Ratu. Jika tidak maka aku malu memberitahumu bahwa aku akan selalu memanggilmu Little Yellow. Ye Xiao juga tidak mundur selangkah. Kamu pikir kamu bisa membuatku memanggilmu Ratu hanya karena kamu mau. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Ye Xiao tersenyum dalam hati tetapi tidak membiarkan Little Yellow merasa bahwa dia tertawa dalam hati. Oke, aku akan pergi berburu denganmu tapi aku punya 2 syarat. Jika kamu bisa memenuhi 2 syaratku, aku akan pergi bersamamu dan melakukan apa yang kamu perintahkan. Little Yellow berpikir sejenak dan akhirnya berkata, 2 syarat apa? Katakan padaku. Ye Xiao ingin tahu menatap Little Yellow dan bertanya. Little Yellow tampak seperti anak kecil dan suaranya juga seperti anak berusia 4 atau 5 tahun tetapi kecerdasannya hampir sama dengan orang dewasa.
Itu sangat mengejutkan. Little Yellow, monster macam apa kamu ini? Syarat pertamaku adalah kamu harus membiarkanku berevolusi menjadi binatang ajaib peringkat kedua terlebih dahulu sebelum aku pergi keluar dan berburu bersamamu. Little Yellow menatapnya dan tersenyum licik. Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Saya hanya memiliki 3,5 bulan tersisa untuk meningkatkan kultivasi saya setidaknya ke tahap ke-9 dari alam inti asal. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Jika Anda ingin berevolusi daripada datang dan berburu bersamaku. Ye Xiao langsung menolak. Ini bukan tempatmu untuk bernegosiasi denganku. Ini adalah kondisiku dan jika kamu tidak dapat memenuhi syaratku maka jangan ganggu aku. Lagi pula, aku tidak terburu-buru untuk berevolusi. Little Yellow mendengus dingin. Dia akan mengambil anggurnya ketika Ye Xiao buru-buru menghentikannya. Ye Xiao tidak menyangka respon Little Yellow akan seperti ini. Dia bahkan tidak memberinya hak untuk menegosiasikan kondisi dengannya. Dia benar-benar berperilaku seperti ratu. Oke, saya setuju dengan syarat pertama Anda. Sekarang beritahu saya, apa syarat kedua Anda? Melihat bahwa tidak ada jalan lain, Ye Xiao akhirnya menyetujui syarat pertamanya. Lagi pula dia tidak punya pilihan. Dengan bantuan Little Yellow, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Hehe. Kondisi kedua saya adalah memberi saya setetes esensi darah naga. Little Yellow memberitahu Ye Xiao kondisi keduanya yang reaksi Ye Xiao seperti, Nyonya Ratu, apakah menurut Anda naga adalah hewan ajaib tingkat pertama dan kedua, yang dapat ditemukan di mana-mana? Dan katakanlah, saya berhasil menemukan seekor naga. Apakah Anda benar-benar berpikir, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan naga dan membunuhnya? Ye Xiao sedang melihat Little Yellow seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh yang sangat cerdas. Kuning kecil, panggil aku Ratu. Ratu pantatku. Di mana aku bisa menemukan naga dan bahkan jika aku berhasil menemukannya, apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki kekuatan untuk mengambil setetes esensi darah darinya? Ye Xiao tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Apa menurutmu aku bodoh? Aku bisa merasakan aura naga darimu. Kamu pasti ada hubungannya dengan naga. Atau mungkin kamu memiliki garis keturunan naga di dalam dirimu. Little Yellow berpikir bahwa Ye Xiao hanya membuat alasan. Garis keturunan naga. Apa yang kamu katakan? Ye Xiao pertama kali bingung tapi kemudian dia tiba-tiba mengerti bahwa Little Yellow akan merasakan aura The Heaven Devouring Divine Dragon keluar darinya dan dia membicarakannya. Lihat, kamu masih mencoba membuat alasan. Hanya jika aku berevolusi dan menjadi binatang ajaib kelas 3, pada saat itu, aku dapat dengan mudah mengetahui apakah kamu memiliki garis keturunan naga di dalam dirimu atau kamu memiliki semacam harta yang berhubungan dengan naga. Little Yellow mendengus dan berkata. Ye Xiao kembali terkejut mengetahui tentang kemampuan Little Yellow ini. Beruntung dia bukan binatang ajaib kelas 3 saat ini, jika tidak, siapa yang tahu apa permintaannya. Little Yell, tidak, Queen. Iya, Nona Ratu, aku benar-benar tidak memiliki garis keturunan naga. Aku hanyalah seorang pemuda biasa yang dapat ditemukan di mana saja di benua langit biru. Ye Xiao buru-buru berkata, dia ingin membiarkan Little Yellow percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan naga sehingga dia dapat mengubah kondisi keduanya. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, apa menurutmu aku ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Biar ku beritahu, dalam ingatanku yang diwariskan, ada banyak hal yang kalian anggap sebagai legenda. Aku bahkan tahu tentang hal-hal yang hilang dari dunia ini selama jutaan tahun. Jangan coba-coba membodohiku. Aku bisa merasakan aura naga datang darimu dan itu berarti kamu pasti ada hubungannya dengan naga. Aku hanya ingin setetes esensi darah naga. Little Yellow tidak berdengung sedikit pun dan berkata dengan suara dingin, Chapter 106. Jangan coba-coba membodohiku. Aku bisa merasakan aura naga datang darimu dan itu berarti kamu pasti memiliki sesuatu dengan naga. Aku hanya ingin setetes esensi darah naga. Bawakan aku itu dan bantu aku berevolusi menjadi binatang ajaib kelas 2 dan aku akan membantumu untuk semua yang aku bisa. Little Yellow tidak berdengung sedikit pun dan berkata dengan nada dingin. Dari kelihatannya, dia mulai tidak sabar. Tapi, meski begitu, apakah menurutmu aku memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan esensi darah naga? Ye Xiao berkata dengan cemas. Little Yellow berpikir dan hanya setelah waktu yang lama dia berkata,
baiklah, kamu hanya harus memenuhi syarat pertamaku. Sedangkan untuk syarat keduaku, berjanjilah padaku bahwa kamu akan memberiku setetes esensi darah naga di dalam waktu dekat. Anda akan mencoba mendapatkannya sesegera mungkin. Ye Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, tapi aku tidak bisa menjamin. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Little Yellow menganggukkan kepalanya dan menarik tanaman merambatnya dari tangan Ye Xiao. Setelah itu, kedua tanaman merambat itu berubah kembali menjadi tangannya. Sekarang Ye Xiao menyetujui persyaratannya, dia harus menyiapkan banyak makanan untuk Little Yellow agar dia bisa berevolusi dan menjadi binatang ajaib kelas 3. Baiklah kalau begitu, aku pergi. Kata Ye Xiao dengan enggan karena dia tidak ingin pergi keluar dan berburu sendirian. Idenya untuk berburu bersama Little Yellow tidak berhasil. Sekarang dia harus berburu sendirian. Little Yellow tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan berjalan menuju hutan. Ketika dia akan menghilang, suaranya terdengar. Ci. Ye Xiao menatapnya dan melihatnya memberi isyarat sesuatu. Setelah melihat dengan hati-hati, dia mengerti apa yang ingin dia katakan. Panggil aku Ratu mulai sekarang. Iya, inilah yang ingin dikatakan Little Yellow. Ye Xiao mengutuknya di dalam hatinya dan pergi begitu saja dari dunia The Heavenly Pearl. Ye Xiao sekali lagi muncul di ngarai. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi jadi dia hanya berbalik untuk pergi dari sini tetapi tepat pada saat ini, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Ye Xiao perlahan berbalik dan mengangkat kepalanya. Dia melihat ada banteng biadab berdiri dan menatapnya dengan tatapan yang sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Kesunyian garis bawah. Pada saat ini, periode keheningan ekstrim dimulai. Banteng biadab itu terus menatapnya, itu tidak bergerak melawan Ye Xiao. Itu terus menatapnya dengan tenang, tapi justru karena ini, Ye Xiao tidak berani bergerak. Ye Xiao merasa bahwa banteng biadab ini sebenarnya sangat menakutkan, lebih menakutkan daripada penyergap yang ingin membunuhnya. Penyergapan itu adalah seniman bela diri Martial King Realm yang baru saja memasuki dunia ini tetapi banteng biadab ini tampak seperti berada di dunia ini untuk waktu yang lama. Hanya ada satu banteng biadab yang bisa menjadi binatang ajaib kelas 4. Dan banteng biadab itu adalah orang yang menguasai semua banteng biadab lainnya. Ia juga dikenal sebagai Raja Banteng Barbar. Ye Xiao buru-buru menatap untuk memikirkan cara yang bisa menyelamatkannya dari Raja Banteng Biadab tapi dia gagal memikirkan cara seperti itu. Ye Xiao juga berpikir bahwa mungkin dia bisa menghadapi Raja Banteng Barbar ini dengan menggunakan sayap naga ilahi dan cakar naga, tetapi sekali lagi, dia kecewa karena dia mengerti bahwa tidak mungkin dia bisa berurusan dengan Raja Banteng Barbar dengan menggunakan kemampuan yang diperoleh oleh Heaven Devouring Divine Dragon. Kesenjangan antara dia dan Raja Banteng Barbar terlalu besar yang tidak mungkin diisi hanya dengan beberapa kemampuan tambahan dan khusus yang kuat. Ye Xiao berpikir, mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan bersembunyi di dalam mutiara surgawi lalu apa yang akan dia lakukan setelah keluar jika Raja Banteng Barbar masih menunggunya di sini. Perlu diketahui bahwa Raja Banteng Barbar sudah menunggunya di sini. Ia entah bagaimana tahu bahwa Ye Xiao menghilang dari sini dan pasti akan muncul di sini dan karena keyakinannya sendiri, ia sedang menunggu Ye Xiao di sini. Ye Xiao telah membunuh dua kelompok banteng biadab. Sebagai penguasa mereka, bagaimana mungkin Raja Banteng Biadab akan membiarkan masalah ini meluncur begitu saja? Itu pasti akan mencoba membunuhnya tidak peduli apa. Jadi hanya tersisa satu pilihan yang juga merupakan pilihan yang sangat berisiko. Berlari. Ye Xiao hanya bisa memikirkan satu kemungkinan di mana dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan itu adalah dengan melarikan diri dari sini. Sayap naga ilahi. Sepasang sayap yang indah tumbuh dari punggungnya dan dia segera melompat ke udara dan mulai terbang dengan kecepatan penuh. Mengaum. Raja Banteng Biadab meraung keras dan setelah melihat bahwa Ye Xiao melarikan diri. Itu membuka mulutnya dan tiba-tiba seberkas cahaya keluar dari mulutnya, langsung mengarah ke Ye Xiao yang sedang terbang di udara. F***. Ye Xiao merasakan kekuatan yang menakutkan datang ke arahnya. Dia menoleh saat terbang ke depan dan melihat sinar putih datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Dia hanya berbalik dan melihat seberkas cahaya putih yang memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Cakar naga. Ye Xiao tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mengubah tangannya menjadi Dragon's Claws. Tinju runtuh gunung.
Ye Xiao menyerang sinar putih yang menakutkan dengan tinju runtuh gunung karena dia tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang lebih baik. Dia memang memiliki keterampilan seni bela diri peringkat mendalam kelas tinggi yang merupakan seni jari suci, tetapi untuk kekecewaannya itu bukan keterampilan serangan area luas. Dengan seni jari suci, dia hanya bisa menyerang satu titik dan akan langsung menembus titik itu, tapi tidak akan mempengaruhi area di dekat titik itu. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan seni bela diri ini melawan sinar cahaya menakutkan yang hampir selebar kepalanya? Ye Xiao mengeksekusi Mountain Collapsing Fist dengan bantuan Beast Fire miliknya. Ledakan. Tinju runtuh gunung Ye Xiao bertabrakan dengan sinar cahaya menakutkan dari Raja Banteng Biadab. Ledakan keras terdengar ketika kedua serangan mereka bertabrakan dengan serangan satu sama lain. Ye Xiao tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan setelah serangannya bertabrakan dengan sinar cahaya yang menakutkan itu masih sangat mempengaruhi Ye Xiao. Bagaimana katak bisa melawan ular? Ini juga hal yang sama. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Ye Xiao setelah tangannya berubah menjadi Dragon's Claws dan mengeksekusi Mountain Collapsing Fist dengan bantuan Beast Fire-nya, dia masih sangat lemah di depan Raja Banteng Barbar. Tapi ya, api buasnya dan cakar naga memang banyak membantunya. Cakar naganya menahan semua kekuatan dan kekuatan mengerikan dari sinar putih yang ditembakkan Raja Banteng Biadab padanya. Dan hanya karena itu, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak kehilangan nyawanya. Jika ada yang kurang dalam serangannya atau ada kekuatan yang sedikit lebih rendah dalam serangannya, dia pasti sudah mati sekarang. Ye Xiao jatuh pingsan saat dia masih di udara karena tabrakan serangannya dan serangan Raja Banteng Biadab. Kedua tangannya tidak berlumuran darah, tetapi yang lebih menakutkan adalah kulit dan daging kedua tangannya perlahan berkarat dan jatuh. Adegan ini terlihat sangat menakutkan untuk dilihat. Jika Ye Xiao sadar, dia akan benar-benar ketakutan setelah melihat tangannya. Beruntung dia sudah tidak sadarkan diri setelah menahan benturannya dengan serangan Raja Banteng Biadab. Ye Xiao juga jatuh dari langit. Dan dia sangat beruntung karena ada sungai yang mengalir di tempat dia jatuh. Capak. Ini adalah suara yang keluar setelah dia jatuh di sungai. Mengaum. Di sisi lain ketika Raja Banteng Biadab melihat Ye Xiao jatuh dari langit sementara kulit dan daging tangannya juga berkarat dan jatuh bersamanya, itu meraung keras untuk terakhir kalinya dengan bangga lalu berbalik dan pergi. Diyakini bahwa Ye Xiao meninggal setelah serangannya bertabrakan dengannya dan dia berhasil membalas dendam untuk rakyatnya yang tersayang. Sekarang Ye Xiao sudah mati, tidak ada gunanya berdiri di sini jadi dia pergi. Chapter 107. Ye Xiao hanyut bersama sungai. Tidak ada yang dia bisa karena dia sudah tidak sadarkan diri. Sungai itu mengalir ke arah yang tidak diketahui dan sesekali, suara ombak bergema di sungai. Sungai itu mulai membawa Ye Xiao bersamanya ke tempat yang tidak diketahui. Begitu saja, waktu perlahan mulai berlalu dan tubuh Ye Xiao masih mengapung di sungai. 1 hari, 2 hari. 5 hari. Sudah 1 minggu sejak Ye Xiao mengapung di sungai. Selama waktu ini, untaian energi putih aneh yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tangannya. Itu sebenarnya adalah energi dari inti berbentuk naga yang terbentuk dari campuran 3 jenis energi. Ketika Ye Xiao pingsan dan jatuh ke sungai, energi ini muncul dari dantiannya dan mulai beredar di sekitar tangan Ye Xiao. Karena itu, tangannya yang telah kehilangan hampir separuh kulit dan dagingnya berhenti berkarat. Setelah seminggu, Ye Xiao akhirnya hanyut ke tepi sungai. Secara kebetulan, 4 pemuda dan pemudi lewat dari sana. Salah satu wanita memiliki mata yang tajam dan memperhatikan Ye Xiao. Keempat orang ini adalah murid sekte luar dari sekte yang dikenal sebagai Sekte Awan Guntur. Wanita itu bernama Lu Xiaoran, dan 2 pria muda dan seorang wanita di sampingnya adalah kakak laki-laki tertuanya Lu Qing, kakak laki-laki kedua Lu Feng, dan kakak perempuan ketiga Lu Ran. Lansia, ada orang yang terbaring di sana. Lu Xiaoran menunjuk ke arah Ye Xiao dan bertanya. Lu Qing dan Lu Feng saling memandang dan berjalan ke sisi Ye Xiao dengan waspada dan berkata, orang ini terlihat terluka parah. Setelah mengetahui bahwa Ye Xiao terluka parah, mereka segera mulai menggeledah tubuh Ye Xiao. Lu Xiaoran melihat ini dan berkata dengan nada tumpul, apa yang terjadi? Kakak sulung, kakak kedua, ini tidak baik, bukan? Apa yang tidak baik tentang itu? Lagi pula, dia sudah terluka parah dan dia akan segera mati. Apa yang tersisa di tubuhnya lebih baik biarkan kami memilikinya.
Tidak bisakah kamu melihat situasi di Sekte Awan Petir kita sekarang? Dalam masa depan, akan ada semakin sedikit sumber daya kultivasi karena persaingan di antara kita para murid mulai menjadi semakin intens. Jadi, kita harus membuat rencana untuk diri kita sendiri. Lu Xiaoran, saya pikir Anda tidak akan terdengar seperti ini jika tidak, kebaikan ini milikmu akan menjadi kelemahan terkuatmu di masa depan. Lu Qing berkata. Lu Xiaoran mengerutkan kening ketika dia mendengarnya dan terdiam karena apa yang dikatakan kakak tertuanya adalah kebenaran. Kasihan, tidak ada apa-apa padanya, Lu Feng meludah dengan marah. Lu Qing dan Lu Ran juga gagal menemukan apapun di tubuh Ye Xiao. Pada saat ini, tatapan Lu Xiaoran tertuju pada jari Ye Xiao dan di sana, dia melihat sebuah cincin bersinar. Cincin spasial. Lu Xiaoran langsung menyadari bahwa ini sebenarnya adalah cincin spasial, tetapi dia tidak bergerak untuk mengambil cincin spasial ini. Sebaliknya dia mencoba mengalihkan perhatian saudara laki-laki dan perempuan seniornya. Lansia, ayo pergi dari sini karena orang ini tidak memiliki apa-apa padanya. Akan berbahaya bagi kita jika kita tinggal di sini lebih lama. Setelah mendengarnya, yang lain berpikir bahwa apa yang dikatakan Lu Xiaoran adalah kebenaran sehingga mereka setuju untuk tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan pergi. Lu Xiaoran juga berbalik dan pergi bersama kakak laki-laki dan perempuannya, tetapi sebelum dia pergi, dia menjentikkan jarinya dan sebuah pil tak dikenal keluar dan langsung masuk ke mulutnya. Mereka berempat pergi. Setelah beberapa waktu, Ye Xiao juga terbangun. Ketika mereka berempat di sini berbicara tentang mengambil barang-barangnya, dia sedikit sadar saat itu dan ketika sebuah pil tiba-tiba mendarat di mulutnya. Dia menelan pil itu dengan susah payah karena dia hanya setengah sadar. Setelah dia menelan pil itu, dia segera merasa bahwa dia mendapatkan kembali kekuatannya dan pikirannya juga mulai menjadi jernih. Akhirnya, dia bangun. Lu Xiaoran, Sekte Awan Guntur. Ye Xiao menggumamkan kedua nama ini. Ketika dia masih setengah sadar, dia mendengar dua nama ini. Dia tidak dapat dengan jelas mendengar percakapan kelompok orang sebelumnya tetapi dia masih dapat mendengar dengan jelas kedua nama ini. Dia juga menduga bahwa Lu Xiaoran adalah orang yang membantunya. Aku akan mengingat kebaikanmu dan aku akan membalas budi ini di masa depan jika kita bertemu lagi. Ye Xiao bersumpah di dalam hatinya. Wosh! Dengan suara, wosh, dia menghilang dari tempatnya. Garis bawah dunia mutiara surgawi garis bawah. Di tengah padang rumput, di jalan giok yang menuju ke empat arah, sesosok tiba-tiba muncul. Tangan sosok ini cacat dan terlihat sangat menakutkan. Siapa lagi kalau bukan Ye Xiao? Ye Xiao sekali lagi datang ke dunia mutiara surgawi. Dia berjalan menuju teratai giok dan mencabut salah satu teratai giok. Tanpa membuang waktu lagi, dia menghancurkan jade lotus di mulutnya dan menelannya. Segera setelah dia menelan teratai giok, arus energi hangat mulai bergerak di dalam tubuhnya. Baik itu luka fisik, luka dalam atau luka tersembunyi, itu mulai menyembuhkan setiap luka di tubuhnya. Tangannya juga mulai pulih. Dagingnya mulai terbentuk kembali di kedua tangannya. Prosesnya sangat lambat tapi meski begitu, tangannya yang sudah menjadi seperti tangan kerangka mulai membentuk kembali dagingnya. Ye Xiao sekali lagi menelan jade lotus. Dengan bantuan tambahan jade lotus, kecepatan pemulihannya tiba-tiba meningkat. Tidak lama setelah itu, kedua tangannya menjadi seperti semula. Ye Xiao mengangkat tangannya di depannya dan berlatih beberapa sikap tangan. Melihat tidak ada lagi luka dan semuanya kembali seperti semula, dia menghela nafas lega. Raja Banteng Biadab sialan, suatu hari aku akan kembali dan pasti melayani kuning kecil dengan mayatmu sebagai makanannya. Ye Xiao mengutuk Raja Banteng Barbar di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan tentang Raja Banteng Biadab, hatinya langsung dipenuhi amarah. Pada saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain meningkatkan kekuatannya dan membalas dendam pada Raja Banteng Barbar. Gur, tiba-tiba, perut Ye Xiao mengeluarkan suara mengingatkan Ye Xiao bahwa dia tidak makan apapun selama berhari-hari. Dia langsung merasa lapar menyerangnya. Ye Xiao sekali lagi muncul di dunia luar karena dia merasa sangat lapar dan tidak ada apapun di mutiara surgawi yang bisa dia makan. Di masa depan, aku akan membesarkan beberapa binatang ajaib di hutan The Heavenly Pearl. Lalu jika aku menjadi lapar lagi di masa depan, aku bisa memakannya, hehe. Ye Xiao berpikir dan mulai tersenyum. Ketika Ye Xiao sekali lagi muncul di dunia luar, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada hutan di sini.
Dia masih ingat bahwa dia lari dari Raja Banteng Biadab dan ketika Raja Banteng Biadab menyerangnya, dia mengeksekusi tinju runtuh gunung dengan bantuan api binatangnya tetapi tetap saja setelah itu dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan jatuh pingsan setelahnya, menerima serangan banteng barbar secara langsung. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelah dia pingsan. Dan sekarang setelah dia bangun, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak diketahui. Karena saya sudah di sini, mungkin saya bisa menemukan tempat di mana saya bisa makan dan menghilangkan rasa lapar saya. Setelah memikirkan ini, Ye Xiao mulai berjalan lurus. Dia tidak berjalan lama ketika dia melihat tembok kota agak jauh darinya. Sepertinya ada kota di sana. Ye Xiao bergumam dan berlari menuju tembok kota. Ketika dia sampai di sana, dia melihat sebuah gerbang besar yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki kota ini. Dia berjalan menuju gerbang dan berdiri dalam barisan karena ada banyak orang berbaris di sana dan niat mereka juga sama dengan dia karena mereka juga ingin memasuki kota ini. Ye Xiao benar-benar lapar dan dia hanya ingin makan sesuatu saat ini. Karena itu, dia bahkan tidak berpikir untuk menanyakan nama kota ini kepada seseorang. Dia hanya berbaris di sana. Beberapa waktu kemudian, giliran dia yang memasuki kota. Berhenti di sana. Saat dia ingin memasuki kota, dia mendengar suara dingin datang dari sisi kirinya. Dia berhenti dan berbelok ke kiri. Dia melihat ada dua penjaga yang menatapnya dengan dingin. 1000 koin emas, kata salah satu penjaga kota. Apa? Ye Xiao masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dan melihat bahwa semua orang yang hadir juga menatapnya dengan tatapan aneh. Chapter 108. Ye Xiao sangat lapar dan saat ini dia hanya ingin makan sesuatu. Karena itu, ketika gilirannya memasuki kota, dia langsung bergegas melewati gerbang besar untuk memasuki kota. Berhenti di sana. Saat dia melewati gerbang kota, dia mendengar suara dingin datang dari sisi kirinya. Dia berhenti dan berbelok ke kiri dan melihat ada dua penjaga yang menatapnya dengan ekspresi dingin di wajah mereka. 1000 koin emas, kata salah satu penjaga kota. Apa? Ye Xiao masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berbalik dan melihat bahwa semua orang yang hadir juga menatapnya dengan tatapan aneh. Jika kamu ingin masuk ke kota Southwood, kamu harus membayar 1000 koin emas. Apakah kamu tidak tahu aturan kota kami? Cepat dan bayar jika kamu ingin masuk jika tidak tersesat. Penjaga itu mencibir padanya. Ye Xiao tertegun sejenak. Dia tidak ingin membuat gangguan apapun di sini jadi dia berkata, ini pertama kalinya saya di sini jadi saya tidak tahu tentang peraturannya. Ini, terimalah. Setelah mengatakan ini, Ye Xiao mengeluarkan 100 batu roh kelas rendah dan memberikannya kepada dua penjaga. Batu roh. Tidak hanya penjaga, tetapi semua orang yang hadir yang mengetahui tentang batu roh, berseru dengan keras karena terkejut. Salah satu penjaga buru-buru mengambil 100 batu roh kelas rendah itu sambil tersenyum dan berkata, haha, kamu bisa pergi sekarang. Ye Xiao menganggukkan kepalanya tetapi bukannya masuk ke dalam kota dia bertanya, saudaraku, apakah kamu tahu penginapan atau restoran tempat aku bisa makan dan menghilangkan rasa laparku? Semua orang yang hadir mulai menatapnya dengan kabut aneh. Penjaga yang mengambil batu roh darinya diam setelah beberapa saat dan berkata, jika kamu ingin makan sesuatu yang enak maka kamu bisa pergi ke restoran Phoenix karena tempat ini adalah tempat kamu bisa makan yang terbaik. Terima kasih saudara. Setelah Ye Xiao berterima kasih kepada penjaga itu, dia berbalik, berniat untuk pergi tapi saat dia ingin pergi, dia mendengar suara yang sama lagi. Berhenti. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ye Xiao berhenti dan mengerutkan alisnya. Dia kembali berbalik dan menatap mata penjaga itu dan bertanya. Penjaga itu merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat Ye Xiao menatap matanya. Keringat muncul di dahinya. Setelah beberapa saat, penjaga itu menenangkan dirinya dan tersenyum pada Ye Xiao, tidak ada yang saya butuhkan. Hanya saja harganya sangat tinggi di restoran itu. Tetapi jika Anda ingin diskon, saya dapat membantu Anda dengan dia. Ketika Ye Xiao mendengar ini, dia segera mengerti bahwa penjaga ini menginginkan keuntungan darinya. Dan memang itulah masalahnya. Ketika penjaga melihat Ye Xiao mengeluarkan 100 batu roh kelas rendah untuk membayar masuk ke kota tanpa bertaruh, dia menjadi serakah. Dia berpikir bahwa Ye Xiao pasti akan memiliki lebih banyak batu roh padanya. Memikirkan hal ini, keserakahan muncul di hati penjaga itu. Ketika Ye Xiao menanyakan tempat di mana dia bisa makan sesuatu,
dia langsung memikirkan sebuah ide. Dia ingin menggunakan Ye Xiao untuk keuntungannya sendiri. Tapi kekecewaannya, Ye Xiao menolaknya. Harga bukan masalah bagi saya. Setelah mengucapkan kalimat ini, Ye Xiao berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kedua mata penjaga langsung berbinar saat mendengar Ye Xiao berkata, harga bukan masalah. Di mata mereka, tebakan mereka benar. Ye Xiao memang punya lebih banyak uang untuknya. Mereka berdua saling memandang. Seolah-olah mereka mengerti, apa yang ingin dikatakan penjaga lain. Keduanya menganggukkan kepala dan salah satu dari mereka segera pergi dari mereka. Beberapa orang yang berada di depan dan melihat semua yang terjadi di sini, mereka mengerti bahwa Ye Xiao dalam kesulitan. Mereka menggelengkan kepala karena kasihan dan mulai melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ye Xiao bukan kerabat mereka dan mereka tidak tahu siapa Ye Xiao. Jadi mereka hanya bisa mengasihani nasib Ye Xiao. Ye Xiao datang ke depan restoran Phoenix setelah menanyakan rute datang ke sini dari pria antera. Itu adalah bangunan berbentuk tiga segitiga dengan 3 lantai. Gerbangnya memiliki panjang 3 meter dan lebar sekitar 2 meter. Di atas gerbangnya, tertulis 2 karakter yang bersinar dengan lampu merah. Kedua kata itu adalah, Restoran Phoenix. 2 penjaga juga berdiri di depan gerbang restoran ini. Tapi tidak seperti penjaga di gerbang kota, kedua penjaga ini ada di sini untuk menyambut pelanggan mereka. Selamat datang di restoran Phoenix. Ketika Ye Xiao hendak memasuki restoran, kedua penjaga itu menundukkan kepala dan menyambutnya. Ye Xiao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Salah satu dari 2 penjaga berkata, pelanggan yang terhormat, Anda hanya bisa makan di lantai pertama jika kekuatan Anda tidak mencapai Realm Martial King. Hanya Martial King Realm atau seniman bela diri di atasnya yang diizinkan pergi ke lantai 2. Ye Xiao terkejut ketika mendengar ini karena dia tidak berpikir bahwa ada syarat bahkan untuk makan di lantai yang berbeda. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan lantai 3? Lantai 3 hanya melayani tamu istimewa seperti penguasa kota atau patriark keluarga besar. Ini bukan untuk orang biasa dan orang lokal. Salah satu penjaga menjawab dengan sopan. Ye Xiao tidak mengatakan apapun kali ini. Dia sudah sangat lapar sehingga tanpa membuang waktu lagi, dia hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ke arah penjaga dan berjalan masuk. Saat ini, dia hanya ingin makan. Jadi, dia menemukan meja kosong dan duduk di sana. Beberapa saat kemudian, seorang petugas datang dan memberinya menu restoran. Ye Xiao tidak memiliki niat untuk mengambil menu dari petugas. Dia hanya berkata, berikan saya yang terbaik yang Anda sajikan di sini dan sebotol anggur. Petugas itu menatap wajah Ye Xiao dengan rasa ingin tahu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menganggukkan kepalanya dan pergi membawakan makanan untuk Ye Xiao. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, petugas itu kembali dengan makanan Ye Xiao dan sebotol anggur. Ini yang terbaik yang kami sajikan di lantai pertama dan sebotol anggur biasa. Petugas itu berkata dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Ye Xiao menghentikan petugas dan berkata, apa maksudmu dengan sebotol anggur biasa? Jika ada anggur yang lebih baik di sini, bawakan anggur itu untukku. Pak, memang ada wine yang lebih enak di sini tapi itu hanya untuk pelanggan lantai 2. Pelanggan lantai 1 hanya bisa menikmati wine biasa. Petugas itu tersenyum dan menjawabnya dengan hormat. Oh, dan untuk memasuki lantai 2, aku harus memiliki kekuatan paling tidak dari Martial King Realm, kan? Ye Xiao mengerti apa yang dikatakan petugas itu. Iya Pak, jika saya bukan ahli Martial King Realm dan ingin pergi ke lantai 2 untuk makan, apakah ada cara? Ye Xiao kembali bertanya sambil melahap makanannya. Dia sudah sangat lapar. Ketika makanan disajikan, dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan mulai makan. Petugas menatapnya dengan tatapan aneh saat Ye Xiao sedang makan dan berbicara. Melihat Ye Xiao seperti ini, dia bahkan lupa menjawab pertanyaan Ye Xiao. Ketika Ye Xiao tidak mendengar jawaban apapun, dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan aneh di mata petugas itu. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan merasa sedikit malu. Uhuk-uhuk, Ye Xiao terbatuk 2 kali karena malu dan petugas juga kembali normal. Petugas kembali tersenyum dan berkata, jika Anda ingin pergi ke lantai 2, memang ada cara lain. Kamu bisa datang dengan seniman bela diri Martial King Realm. Jika seorang seniman bela diri Martial King Realm akan ikut denganmu,
kamu akan diizinkan pergi ke lantai 2 bersamanya. Jika tidak, maka hanya dengan mendapatkan izin khusus dari pemilik restoran Phoenix atau manajer kami, bisakah Anda pergi ke lantai 2 untuk menikmati makanan lezat? Ye Xiao hanya mengangguk setelah mendengar jawaban dari petugas. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan batu roh tingkat rendah terbang ke arah petugas. Petugas itu melihat cahaya berkedip ke arahnya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menangkap cahaya itu. Ketika dia membuka tangannya, dia melihat kristal berwarna biru muda yang bersinar di telapak tangannya. Batu roh. Petugas itu mengambil napas panjang dan kemudian menatap Ye Xiao dengan tatapan memuja. Chapter 109. Dengan jentikan jarinya, Ye Xiao mengirim batu roh tingkat rendah terbang ke arah petugas. Petugas menangkap batu roh itu dan melihatnya. Batu roh. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa tidak ada yang melihatnya. Petugas itu menarik napas lega dan buru-buru memasukkannya ke dalam kantong dan menyembunyikannya di dalam pakaiannya. Setelah melakukan semua hal ini, dia menatap Ye Xiao dengan tatapan memuja dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui, kamu bisa bertanya padaku. Selama aku tahu jawabannya, pertanyaanmu, aku pasti akan menjawabmu." Ini adalah pertama kalinya seseorang memberinya batu roh sebagai tipnya. Batu roh tingkat rendah setara dengan 100 koin emas, tetapi bahkan jika seseorang ingin menukar 200 koin emas dengan batu roh tingkat rendah, tidak ada yang akan menukarnya. Batu roh adalah sumber daya yang sangat berharga dan langka yang membantu seseorang dalam budidaya mereka. Karena itu, tidak ada yang mau menukar batu roh mereka dengan koin emas. Dan batu roh ini diberikan kepadanya begitu saja. Dia tidak melakukan apapun kecuali menjawab beberapa pertanyaan normal dari Ye Xiao. "Tidak, aku tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Kamu bisa pergi." Ye Xiao tersenyum dan menyibukkan diri menikmati makanannya setelah menjawab petugas. "Oh." Petugas itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, Tuan, saya akan mencoba berbicara dengan manajer tentang mengizinkan Anda pergi ke lantai 2 restoran Phoenix kami." Oke, Ye Xiao tidak repot-repot berbicara banyak. Semua perhatiannya tertuju pada makanannya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia lapar seperti ini. Dia tidak tahu alasan mengapa dia merasa sangat lapar sejak awal, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak makan, dia pasti akan mati karena kelaparan. Kematian seperti ini sebenarnya adalah kematian yang sangat memalukan. Ye Xiao tidak ingin mati sekarang karena dia baru saja mendapatkan kehidupan barunya, apalagi kematian seperti ini. Saat Ye Xiao sedang makan, petugas itu pergi ke manajernya. Ketuk, ketuk, masuk. Ketika petugas mengetuk pintu sebuah pintu yang tampak kuno di lantai 2, sebuah suara terdengar dari sisi lain pintu itu yang memberi izin kepada petugas itu untuk masuk ke dalam ruangan itu. Petugas itu membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan itu. Tidak ada apa-apa di ruangan ini kecuali tempat tidur besar, meja persegi panjang yang panjangnya sekitar 2 meter dan beberapa kursi yang diletakkan mengelilingi meja. Banyak jenis buah-buahan diletakkan di atas meja tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk dimakan. Di tempat tidur besar, seorang pria parubaya dengan janggut panjang yang memiliki campuran rambut hitam dan putih, sedang berbaring di tempat tidur dengan santai. Dia melihat ke petugas sementara salah satu tangannya berada di pinggangnya dan telapak tangan lainnya menopang dagunya, membantunya mengangkat kepalanya. "Ma senior." Petugas itu gemetar ketakutan karena pria parubaya yang berbaring di tempat tidur di depannya adalah seorang ahli yang luar biasa. Dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri di tahap ketiga dari alam kaisar bela diri. Dia bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte dari 5 sekte besar dan raja dari negara Azure Dragon. Jika Ye Xiao ada di sini, dia akan terkejut melihat bahwa seorang manajer restoran sebenarnya lebih kuat dari semua ahli di negara naga Azure. Itu cukup mengejutkan. Petugas membungkuk ke arah pria parubaya sambil gemetar ketakutan yang dia panggil sebagai manajer Ma. Manajer Ma mengeluarkan suara lembut dari tenggorokannya dan berkata, "Ada apa?" "Saya mengatakannya sebelumnya bahwa hanya jika beberapa tokoh besar datang ke sini di restoran Phoenix kami untuk makan, bisakah Anda datang dan mengganggu saya? Jika tidak ada yang penting, aku pasti akan menghukummu." Ketika petugas di depannya mendengar ini, dia gemetar tak terkendali. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia menjaga pandangannya ke tanah dan dengan hormat berkata, "Manajer Ma,
ada pelanggan di lantai pertama yang ingin pergi ke lantai 2 untuk menikmati makanan lezat di sana. Dia bukan seniman bela diri martial King Realm, tapi dia memiliki batu roh miliknya. Saya datang ke sini untuk memberitahu manajer Ma tentang hal ini karena saya pikir masalah ini penting. Jika tidak, tolong hukum saya manajer Ma. Petik 2. Petugas itu memainkan perannya di sini. Dia sudah tahu bahwa setelah mendengarnya, manajer Ma pasti akan bahagia. Apalagi menghukumnya, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari manajer Ma. Tebakannya tidak salah. Ketika manajer restoran Phoenix mendengar bahwa seorang pelanggan, yang memiliki batu roh ingin pergi ke lantai 2 restoran untuk menikmati kelezatan di sana, dia langsung melompat dari tempat tidurnya dan tiba di depan pelayan itu, dalam sekejap. Berdebar, petugas ketakutan konyol saat dia duduk di tanah ketika manajer Ma tiba-tiba muncul di depannya dari tempat tidur seperti hantu. Berdiri, petugas itu terus menatap manajer Ma. Ekspresinya benar-benar terlihat terlalu konyol saat ini. Dan dari raut wajahnya, mungkin, dia bahkan tidak mendengar saat manajer Ma menyuruhnya berdiri. Dia terus menatap manajer Ma dengan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Aku bilang berdiri. Manajer Ma berteriak dengan suara dingin. Iya, terima kasih manajer Ma. Petugas menjadi sangat ketakutan saat mendengar manajer Ma berteriak hingga dia hampir pipis di celana. Dia buru-buru berdiri dan berterima kasih kepada pria paruh baya di depannya. Jika apa yang kamu katakan tidak benar, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Manajer Ma mengancam petugas sambil terus menatap matanya seolah ingin mencari kesalahan dari ekspresi petugas. Manajer Ma, apa yang saya katakan pasti benar. Petugas itu berkata dengan penuh keyakinan. Manajer Ma mengangguk puas dan berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar maka kamu bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat bulan ini tetapi jika itu bohong, maka percayalah, aku pasti akan menepati janjiku dan membunuhmu. Ketika petugas mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat hingga dia hampir mulai melompat. Tapi tiba-tiba, sedikit ketakutan juga muncul di hatinya. Bagaimana jika pelanggan itu tidak memiliki batu roh lagi padanya? Ketika pertanyaan ini muncul di hatinya, dia kembali ketakutan dan mulai gemetar ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada manajer Ma, tetapi kemudian dia menyadari bahwa manajer Ma tidak terlihat di ruangan ini. Dia mengerti bahwa manajer Ma sudah pergi mencari pelanggan itu. Dia buru-buru meninggalkan kamar dan turun di lantai pertama. Di sana dia melihat manajer Ma berdiri dan memandangi semua pelanggan dengan tatapan ingin tahu. Dia mencoba untuk mendenda orang yang mungkin memiliki batu roh yang dimilikinya. Tapi, dia gagal menemukannya. Tepat pada saat ini, petugas itu juga kembali. Siapa pelanggan itu? Manajer Ma bertanya dengan lembut tapi dengan suara dingin. Yang itu, petugas itu menunjuk ke arah Ye Xiao yang sedang sibuk melahap makanan. Orang yang makan seolah-olah dia tidak makan selama bertahun-tahun. Ketika manajer Ma memandang Ye Xiao, dia cukup kaget melihatnya makan seperti itu. Ketika petugas mengkonfirmasikannya bahwa ada pelanggan di lantai pertama restoran yang memiliki batu roh, manajer Ma membayangkannya sebagai orang penting yang memiliki latar belakang kuat yang mendukungnya. Tapi imajinasinya hancur saat melihat Ye Xiao yang sedang makan seperti pengemis dan pakaiannya juga agak compang camping. Singkatnya, pada saat ini, Ye Xiao tampak seperti pengemis pinggir jalan. Ya, manajer Ma, dia orangnya. Petugas itu sekali lagi membenarkannya. Petugas itu juga merasa malu saat ini karena dialah yang mengklaim bahwa Ye Xiao memiliki batu roh miliknya. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan manajer Ma saat ini. Manajer Ma memandang petugas terlebih dahulu dan kemudian dia menoleh untuk melihat Ye Xiao. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak dapat membuat dirinya percaya bahwa Ye Xiao adalah orang yang memiliki batu roh. Lagi pula, Ye Xiao terlihat sangat muda dan naif. Tentu saja dia masih sangat muda. Bagaimanapun, dia baru berusia 16 tahun, chapter 110. Saat Ye Xiao selesai makan, dia melihat dua orang berjalan ke arahnya. Salah satunya adalah petugas sebelumnya dan satu lagi adalah pria parubaya. Halo pelanggan yang terhormat, saya adalah manajer restoran Phoenix ini. Anda bisa memanggil saya manajer Ma. Saya dengar Anda ingin pergi ke lantai 2 untuk menikmati makanan lezat di sana. Apakah itu benar? Setelah tiba di depan Ye Xiao, manajer Ma menyapanya dengan senyum lebar dan bertanya apakah benar dia ingin pergi ke lantai 2 restoran Phoenix.
Ye Xiao menatapnya dan menganggukkan kepalanya, berkata, "Ya, aku sangat tertarik." Manajer Ma tersenyum dan berkata, "Bukan tidak mungkin Anda pergi ke lantai 2 restoran Phoenix tetapi ada biaya, khusus yang harus Anda bayar terlebih dahulu jika Anda ingin naik ke sana ketika Anda tidak memilikinya, kekuatan yang dibutuhkan." "Oh, berapa?" Ye Xiao mengerutkan kening saat dia merasa ada sesuatu yang salah di sini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peraturan seperti itu di sebuah restoran. Pria parubaya ini adalah manajer restoran ini tetapi dia secara pribadi datang menemuinya ketika dia mendengar bahwa Ye Xiao ingin pergi ke lantai 2 restoran tersebut. Dia memandang petugas dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat manajer Ma. Seolah-olah dia mengerti sesuatu, dia menghela nafas pelan dan bergumam, "Aku seharusnya tidak memberikan sepotong batu roh kelas rendah kepada petugas ini." Ye Xiao sudah makan banyak jadi dia berkata, "Mungkin lain kali. Aku sudah makan sampai kenyang. Karena ini adalah pertama kalinya aku di kota Southwood, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Ketika aku akan datang ke sini nanti saat itu, saya ingin pergi ke lantai 2 restoran ini." Ketika saya sedang makan, saya mendengar beberapa orang berbicara bahwa lantai 2 sangat berbeda dari lantai pertama khususnya anggur di sana. Saya ingin untuk menikmati semua ini lain kali. Apa yang dikatakan Ye Xiao adalah kebenaran. Meski dia mengerti maksud manajer Ma ini, dia tetap ingin datang ke sini lagi. Yang paling tidak dia kurangi adalah batu roh. Jadi, meski dia memberikan beberapa batu roh, itu tidak masalah. Ketika manajer Ma mendengarnya, dia terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan token dan memberikannya kepada Ye Xiao sambil berkata, "Ketika kamu akan datang ke sini lain kali, tunjukkan token ini kepada salah satu orangku di sini dan mereka akan membawamu ke lantai 2. Ye Xiao mengambil token dari manajer Ma dan melihatnya. Itu sebenarnya hanya token kayu biasa tapi sangat sulit. Seluruh token diwarnai kuning muda. Gambar Phoenix terukir di satu sisi token sementara di sisi lain token, sebenarnya ada wajah seorang pria. Ye Xiao menyimpan token ini di cincin spasialnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada manajer Ma. Setelah melakukan semua ini, dia meninggalkan restoran setelah membayar tagihan. Tapi kali ini, dia tidak membayar tagihan dengan batu roh melainkan koin emas. Manajer Ma terus melihat sosok Ye Xiao yang menghilang dan ketika Ye Xiao benar-benar menghilang dari pandangannya, dia menoleh ke petugas dan berkata, "Ketika dia akan datang ke sini lain kali, segera beritahu aku." "Ya manajer Ma." Tapi, pelayan itu ragu untuk mengatakan sesuatu. "Katakan." Melihatnya ragu-ragu, manajer Ma berkata dengan dingin. Senyumnya yang dulu sudah lama hilang. "Manajer Ma, apakah menurutmu dia akan datang ke sini lagi?" Akhirnya, petugas itu memutuskan untuk mengatakan apa yang ingin dia tanyakan sebelumnya. "Dia akan." Setelah mengatakan ini, manajer Ma juga menghilang dari pandangan petugas itu. Sebelumnya, dia mengamati Ye Xiao. Ketika dia berbicara tentang biaya khusus, dia melihat Ye Xiao mengerutkan kening. Saat itu dia melihat melalui Ye Xiao. Dia tahu bahwa Ye Xiao sudah mengerti apa yang sebenarnya dia rencanakan tapi bahkan setelah itu dia dengan tenang berbicara dengannya dan kemudian pergi. Menurutnya, hanya ada dua alasan mengapa Ye Xiao bisa tetap tenang saat itu. Pertama adalah Ye Xiao memiliki seorang ahli yang melindunginya dari bayang-bayang dan dia berasal dari keluarga yang sangat besar atau memiliki latar belakang yang kuat. Dan alasan kedua adalah bahwa Ye Xiao tidak terlalu memikirkannya dan dia sangat sombong. Dia hanya berpikir bahwa Ye Xiao termasuk salah satu dari dua kategori ini. Tentu saja, dia tidak menyadari surga yang menentang harta karun seperti The Heavenly Pearl sehingga dia tidak berhasil memikirkan alasan ketiga. Apa yang menurutnya hanya bisa diterapkan pada orang biasa. Ye Xiao tidak dihitung sebagai salah satu dari orang-orang itu. Ye Xiao memiliki persediaan batu roh yang tak ada habisnya dan hanya karena ini, dia tidak banyak berpikir dan mengatakan bahwa ketika dia akan datang ke sini lain kali, dia akan pergi ke lantai 2 restoran. Ye Xiao sedang berjalan tanpa tujuan di jalan. Setelah menanyakan beberapa saat, dia mengetahui bahwa saat ini, dia sebenarnya berada di negara kelas 2 yang dikenal sebagai negara wangi emas. Southwood City adalah salah satu dari 3 kota besar di Golden Fragrance Country. 3 kota besar tersebut adalah Southwood City, Greenstone City dan Golden Fragrance City yang juga merupakan kota kekaisaran dari Golden Fragrance Country.
Hutan Cloud Smoke hanya berjarak 5 mil dari Southwood City. Itu berarti bahwa ujung lain Cloud Smoke Forest sebenarnya terhubung dengan negara kelas 2 seperti The Golden Fragrance Country. Ye Xiao datang ke sini dengan mengapung di sungai saat dia masih tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke negeri Azure Dragon. Di negara Wangi Emas, ada 3 sekte besar tetapi tidak seperti pemimpin sekte dari 5 sekte besar negara Naga Azure. Pemimpin sekte dari sekte ini sebenarnya adalah ahli realem Kaisar Bela Diri Puncak. Sekte Awan Guntur adalah salah satu dari 3 sekte besar ini. Lu Xiaoran, yang membantunya sebelumnya ketika dia terluka parah, dan 3 orang lainnya yang bersamanya sebenarnya adalah anggota sekte Awan Petir ini. Ye Xiao bertanya-tanya dan menemukan lokasi Thunder Cloud Sect. Ketiga sekte besar ini terletak di 3 kota besar. Sekte Awan Guntur kebetulan berada di kota Southwood. Ye Xiao memutuskan untuk mengunjungi Lu Xiaoran dan berterima kasih padanya atas kebaikannya. Ye Xiao baru saja akan pergi ke sekte Awan Petir ketika dia mendengar orang membicarakan sesuatu yang menarik yang membangkitkan minatnya. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di hutan asap awan akhir-akhir ini? Ya. Aku juga mendengar bahwa akan ada kelahiran harta karun di hutan asap awan tapi lokasinya dirahasiakan dari kami oleh keluarga besar itu. Ya, saya mendengar bahwa mereka tidak ingin berbagi lokasi dengan kami karena mereka tidak ingin menambah pesaing mereka. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan ini? Harta yang akan lahir di dalam Cloud Smoke Forest ini bukan milik siapapun. Bukankah itu normal? Siapapun yang mendapatkannya pertama kali akan menjadi pemiliknya. Hei saudara, di era mana kamu tinggal? Tidak ada yang pertama mendapatkan harta karun itu akan menyimpannya. Jika kamu tertangkap oleh siapapun setelah mendapatkan harta itu, kecuali kamu tunduk kepada mereka dan menyerahkan harta itu, kamu pasti akan bunuh diri. Ngomong-ngomong, bahkan jika keluarga besar itu tidak berbagi lokasi dengan siapapun, semua orang masih masuk ke dalam Cloud Smoke Forest. Mari kita semua juga masuk ke sana. Jika keberuntungan kita bagus, mungkin kita akan menemukan lokasi di mana harta karun akan lahir. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Ye Xiao sangat terkejut karena masalah tentang harta yang lahir di dalam Cloud Smoke Forest benar-benar sangat menghasut. Meskipun dia memiliki 2 pedang roh tingkat tinggi bersamanya, tetapi jika dia bisa mendapatkan harta karun lain, tidak akan ada kerugian. Ye Xiao, yang hendak pergi ke sekte Awan Guntur untuk berterima kasih kepada Lu Xiaoran, melupakan segalanya saat mendengar tentang harta akan lahir. Segera, dia sampai di gerbang kota tetapi tepat ketika dia akan keluar dari kota, dia dihentikan oleh penjaga yang sama yang berbicara dengannya ketika dia akan masuk ke kota Southwood untuk pertama kalinya. Kamu di sana, berhenti. Penjaga itu berkata dengan keras. Dia tidak berteriak tetapi suaranya juga tidak kurang dari itu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa penjaga itu mengincar Ye Xiao.